Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai drive test dalam praktikum sistem komunikasi bergerak pada modul kedua yang beranggotakan Brawijaya 05, Afdal 06, Lulu 07, Wahyu 08. Next. Apa itu drive test? Drive test adalah pengukuran kualitas sinyal yang menggunakan kendaraan di area tertentu, seperti perumahan atau jalan raya perkotaan. Tujuannya adalah untuk memantau kekuatan dan kualitas sinyal di suatu wilayah. Dengan melakukan drive test, kita itu bisa mengetahui apakah sinyal di area tersebut sudah optimal atau memerlukan perbaikan. Next. Lalu jenis pengukuran dalam drive test itu terdapat dua mode utama. Yang pertama ada idle mode dan dedicated mode. Yang pertama itu ada idle mode. Idle mode sendiri itu kondisi ketika perangkat tidak sedang melakukan panggilan atau transfer data. Kemudian pengukuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan sinyal di area tertentu. Next. Kemudian di sini di modul 2 kita melakukan percobaan seperti pada modul 1, yaitu yang pertama pada kondisi RSRP atau Referential Received Power, yaitu jika banyak area berada di bawah minus 110 dBm itu menunjukkan clean spot atau areanya minim cakupan. Kemudian penurunan drastis dapat terjadi di area dengan hambatan fisik atau gedung. Next. Selanjutnya ada kondisi RSRQ atau Reference Signal Received Quality, yaitu jika RSRP baik tetapi RSRQ buruk, kemungkinan besar ada interferensi atau beban tinggi di BTS. Nilai buruk menandakan perlu optimasi interferensi atau redistribusi trafik. Next. Selanjutnya kita juga melakukan percobaan dalam kondisi SNR, yaitu signal to noise ratio, di mana apabila SNR rendah mengindikasikan gangguan dari sumber eksternal atau kepadatan kanal radio. Area dengan SNR rendah itu memerlukan investigasi penyebab noise. Thanks. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan pengukuran DL rate dan U rate atau upload rate. Jika RSRP dan SNR-nya bagus tapi kecepatannya rendah, masalahnya itu ada di kapasitas BTS atau backhaul. Kemudian optimalisasi scheduling dan alokasi sumber daya di BTS bisa meningkatkan performa. Next. Nah, kemudian pada dedicated mode, yaitu jenis pengukuran kualitas sinyal di mana UA dalam keadaan sedang melakukan panggilan atau menduduki kanal. Tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk mengidentifikasi kualitas suara dan data. Next. Nah, pada yang pertama yaitu RSRP atau Reference Signal Received Power. Nah, pada mode ini cenderung stabil dalam mode dedicated. Nah, bisa sedikit menurun akibat penggunaan sumber daya jaringan. Next. Untuk RSRQ-nya dipengaruhi oleh kepadatan trafik dalam satu sel jaringan. Semakin banyak pengguna aktif, semakin rendah nilai RSRQ karena interferensi meningkat. Next. Untuk SIN-R-nya mengindikasikan seberapa baik perangkat membedakan sinyal berguna dari interferensi. Nilai tinggi menandakan koneksi lebih stabil dan optimal. Next. Dan untuk download rate dan
upload rate-nya, yaitu memanfaatkan sumber daya jaringan lebih optimal. Kecepatan download rate dan URL rate meningkat namun tetap bergantung pada kualitas jaringan. Nah, faktor yang mempengaruhi ini yaitu kualitas jaringan dan interferensi, jumlah pengguna aktif dalam satu sel. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan yang mempengaruhi propagasi sinyal. Oke, jadi di sini ada kesimpulan yang telah kami lakukan pada praktikum. Yang kedua yaitu untuk kesimpulannya. Jadi untuk kemarin dalam mode dedicated, performa jaringan itu cenderung lebih optimal dibandingkan mode idle. Dengan RSRP yang stabil, meskipun bisa sedikit menurun akibat penggunaan sumber daya jaringan. Nah, kemudian RSRQ ini dipengaruhi oleh jumlah pengguna aktif dalam satu sel, di mana semakin padat trafficnya, itu semakin rendah kualitas sinyal akibat interferensi. Kemudian ada SINR yang tinggi ini juga menunjukkan koneksi lebih stabil dan optimal. Selain itu, kecepatan unduhan atau download rate dan upload rate dalam mode dedicated ini lebih tinggi dibandingkan idle mode karena jaringan itu memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien. Namun ada faktor juga seperti kualitas jaringan, interferensi, jumlah pengguna aktif, dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi performa secara keseluruhan. Jika terjadi penurunan kecepatan drastis dalam mode dedicated, itu juga di kemungkinan besar akibatnya oleh bottleneck jaringan akibat keterbatasan kapasitas atau tingginya interferensi. Nah, jadi untuk kesimpulannya secara keseluruhan itu drive test ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa dalam jaringan. Dalam dedicated mode, performa itu cenderung lebih baik, tetapi bisa juga terpengaruh oleh interferensi, jumlah pengguna aktif, dan kondisi lingkungan. Nah, jika kecepatan turun secara signifikan, itu kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan kapasitas atau beban yang terlalu tinggi di PTS. Seperti itu. Itulah penjelasan mengenai drive test dalam praktikum sistem komunikasi bergerak pada modul yang kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami bagaimana pengukuran dan optimasi jaringan di lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.